Palestina ndak. Bismillahirrahmanirrahim. Boten Palestina nang ndak ono. Palestina ndak ono. Ono. Lengkap. Tidak ada. Lengkap. Palestina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini sama-sama kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Selanjutnya dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya pernah kami sampaikan terkait peristiwa yang terjadi pada tahun keempat Hijriah, yaitu diantaranya perang Dzatul Riqa', di mana perang tersebut merupakan perang yang cukup berat karena kondisi sangat panas, kebutuhan kaum muslimin sangat menipis, makanan sangat sedikit, peralatan pertempuran juga sangat sedikit, sehingga cukup menyusahkan kaum muslimin, sehingga di perjalanan sebagian jalan kaki, ganti-gantian naik kuda, dan banyak yang sandalnya atau sepatunya rusak, sehingga terpaksa menyobek bajunya untuk kemudian diikatkan ke kaki-kaki mereka, dibuat menggantikan sandal atau sepatu mereka yang telah rusak, sehingga disebut dengan Ghazwah Dzatul Riqa' atau pertempuran Dzatul Riqa'. Ini pertempuran yang menyobek baju mereka untuk kaki, riqa' itu gombalan. Pada saat itu juga terjadi atau turun ayat tayamum, juga turun sholat khauf. Jadi satu perjalanan mempunyai beberapa peristiwa. Tahun itu juga ada peristiwa penting yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang Yahudi Bani Nadir. Di Madinah ketika Rasul hijrah itu ada beberapa suku Yahudi, di antara adalah suku Bani Nadir, Bani Quraidah, Khaybar dan sebagainya. Ini suku-suku Yahudi. Rasul waktu itu ketika di Madinah, dua suku besar Arab, yaitu suku apa itu namanya? Suku-suku Arab bersatu semua untuk mendukung Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin. Suku Arab ini seluruhnya yang ada di Madinah, seluruhnya tanpa terkecuali sudah masuk Islam. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Rasulullah hijrah, karena mereka mendengar dari orang Yahudi sekiranya ada Rasul terakhir datang, maka orang Yahudi hendak masuk Islam, sehingga mereka ketika mendengar ada Rasul di Mekah segera mengutus beberapa orang ke Mekah untuk memastikan apakah benar ada Rasul. Ternyata benar, dan mereka kemudian kumpul di Madinah dan semuanya masuk Islam. Ceritanya pernah kita sampaikan sebelumnya terkait dengan masuk Islamnya suku Aus dan suku Khazraj, dua suku Arab Madinah. Sehingga sebelum Rasul hijrah semuanya sudah masuk Islam. Ketika Rasul ke Madinah ini, karena dua suku Arab sudah masuk Islam, maka kekuatan berada di kaum muslimin, karena memang dua suku Arab ini cukup besar, sehingga mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Pemimpin itu
Yahudi juga bagian dari masyarakat Madinah. Maka orang Yahudi mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai rakyat, sebagai sesama warga negara di Madinah. Mereka punya kewajiban dan hak yang sama kecuali perang. Jadi kalau perang mereka tidak wajib. Orang Muslim ikut berjihad, orang Yahudi tidak ikut berjihad. Orang Muslim bayar zakat, kewajiban agama enggak. Mereka Yahudi cukup bayar pajak. Jadi tetap mereka harus bayar pajak. Orang Islam bayar zakat. Kemudian juga membuat perjanjian dengan mereka, sekiranya Madinah ini diserang oleh siapapun, bukan hanya kaum muslimin yang siap membela Madinah, negara Madinah, tetapi orang Yahudi sebagai bagian dari masyarakat Madinah, rakyat Madinah juga siap untuk sama-sama bahu-membahu membela negara Madinah. Bani Nadir setuju, sehingga susah senang negara Madinah ditanggung bersama, ditanggung oleh kaum muslimin dan juga ditanggung oleh orang-orang Yahudi di Madinah, termasuk diantaranya Bani Nadir. Suatu kali terjadi peristiwa, ada pembunuhan yang dilakukan, pembunuh yang tidak sengaja. Karena kalau membunuh sengaja itu harus dikisos. Pembunuhan sengaja harus dikisos, yaitu dihukum mati. Jadi kalau si A membunuh si B, maka si A harus dihukum mati. Itu namanya dikisos. Dikisos itu biasanya dipenggal di kepalanya. Kalau di Saudi itu dihukumnya itu di depan masjid, disaksikan oleh banyak orang. Ini penjahat ini telah melakukan pembunuhan. Saksikan sama-sama. Menurut disaksikan. Untuk apa? Iktibar, pelajaran. Maka kalau kamu nggak mau dibunuh, jangan bunuh orang. Kalau bunuh orang, ya kamu akan dibunuh. Sehingga kejahatan pembunuhan di Saudi sangat jarang. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka membunuh, mereka akan dibunuh. Gitu. Tahu akibat yang akan ditimbulkan, maka kejahatan di Saudi cukup kecil. Kalau mereka mencuri, hilang tangannya, mikir-mikir mau mencuri, potong tangan misalnya. Jadi kejahatan juga sangat rendah karena ada kesadaran dari masyarakat bahwasanya ketika mereka itu melakukan kejahatan, pencurian, mereka tangannya akan dipotong, kalau membunuh juga akan dibunuh. Dan itu hukumannya bukan dilakukan diam-diam, tetapi disaksikan banyak orang di depan masjid. Orang bisa lihat tuh, ada yang nyuri tuh, potong tangan. Kalian kalau nyuri potong tangan dia gitu. Ada yang bunuh tuh, lihat, penggal kepalanya. Nanti kalau kalian bunuh seperti itu, begitu. Akhirnya gak ada yang berani, aman gitu. Tapi kalau membunuh nggak sengaja, maunya lagi main ketapel, tahu-tahu bukan mengenai burung, mengenai kepala orang, benjut malah jantungan mati gitu kan nggak sengaja ngeliatin ngetapel burung. Nah ini kalau kondisi seperti ini tidak dikisos, tidak dihukum mati, tetapi didenda, namanya diat, dengan membayar 100 ekor unta diberikan kepada keluarga yang terbunuh. Nah, unta harganya 40 juta dengan kalikan 100 ya, miliar. Akhirnya ada peristiwa pembunuhan tak sengaja, maka seluruh rakyat Madinah diminta oleh Rasulullah untuk ikut nanggung, untuk sama-sama memberikan bantuan. Termasuk juga Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib menuju Bani Nadir. Untuk apa? Berdialog dengan mereka, sama-sama nanggung bareng terhadap sahabat yang melakukan pembunuhan tidak sengaja ini, supaya bisa membayar diah, karena 100 ekor unta itu banyak,
Tatkala sampai di tempatnya Bani Nadir itu tempatnya cukup subur dan di kampungnya itu ciri-ciri orang Yahudi sampai sekarang. Di kampungnya itu dikasih benteng tinggi, jadi masuk ke tempat Yahudi itu kasih benteng. Ini memang tradisi mereka sedulu sampai sekarang membuat benteng itu. Ya. Kasih benteng tinggi, sehingga Rasul masuk, kemudian ketemulah kepala suku ketua mereka. Mereka ketemu ngobrolnya itu tidak di dalam rumah, tetapi di luar rumah, duduk di teras rumah. Kemarinnya orang Arab kayak gini ya, tinggi, kemudian ada semacam kayak bentengnya itu. Atas itu kotak, lihat orang Arab ya, atasnya kotak itu, kotak. Ketika lagi ngobrol begitu, ada sekelompok orang Yahudi di kesempatan nih, Rasul kesini, nggak banyak orang, cuma hanya beberapa orang, kita bunuh saja. Akhirnya Rasul ini bawa lagi ngobrol gitu sama beberapa orang Yahudi, silakan diskusi ngobrol bareng terkait apa, keperluannya apa gitu. Ternyata di belakang ada beberapa orang Yahudi yang menginginkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Naik ke atas, makan kotak naik ke atas, bawa batu besar, apa istilahnya itu, dijatuhin batu besar dari atas, rencananya begitu. Ada satu orang Yahudi nggak setuju, jangan bahaya ini. Kalau dia Nabi Allah pasti akan ngasih tahu dia. Nanti kita yang akan diusir dari Madinah, mending janganlah. Akhirnya ada satu orang udah yang ngomporin kesempatan, kapan lagi kesempatan datang, ini kesempatan ini. Rasul datang ke sini hanya dengan beberapa orang, pas di bawah kita dari atas ambil batu jatuh, ini selesai urusan. Akhirnya mereka bawa batu ke atas, belum sampai mereka menjatuhkan batunya, Allah utus malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya di atas sana ada beberapa orang Yahudi yang sudah siap dengan batunya untuk dijatuhkan ke Rasul dan para sahabat. Maka ketika Rasul tahu, pada Rasul lagi ngobrol santai, lagi berdialog, diskusi dengan orang Yahudi pimpinannya yang di bawah, tiba-tiba ketika malaikat Jibril datang dan memberitahukan kepada Rasulullah SAW, maka seketika itu juga Rasul langsung peluk punggungnya sahabat Abu Bakar, mengapani, ayo masuk pergi. Sahabat kaget juga, bingung, ada apa ini? Barusan ngobrol santai kok tiba-tiba pergi itu, ada apa ini? Orang yang sampingnya orang ini kaget juga, ada apa ini? Karena dia sendiri nggak dikasih tahu kalau di atas itu ada rencana pembunuhan gitu. Langsung ke Madinah, baru setelah sampai Madinah dikasih tahu nggak tadi kenapa kalian langsung saya peluk baunya, langsung kita ajak pulang. Buru-buru pergi, tidak tahu yang Rasulullah, ada apa yang Rasulullah. Tadi saat kita ngobrol itu di atas sana itu orang Yahudi lagi siap-siap untuk membunuh kita dengan cara melontarkan batu-batu besar dari atas. Sahabat baru mantas Rasul langsung pulang. Maka kemudian Rasul perintahkan, karena mereka sudah berkhianat. Ini kan berkhianat karena antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin sudah ada perjanjian damai, saling menguatkan, saling membantu. Ini malah ingin hendak menikam dari belakang, hendak membunuh Rasulullah SAW. Mereka telah berkhianat ini, maka segera siapkan pasukan. Liwat diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya pernah saya sampaikan terkait dengan liwat. Liwat ini adalah bendera perang yang biasa dipegang oleh para jenderal di medan perang zaman dulu. Nah, untuk menentukan arah pertempuran, jalan ke sana, itu para petinggi militer yang mereka akan membawa liwat, bendera perang. Liwatnya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Orang Yahudi ketika mendengar Rasulullah SAW melakukan
kita minta maaf kepada Rasulullah, kita langsung pergi ke Madinah. Kita keluar dari Madinah. Bahaya kita ini. Kalah kita kok perang itu. Akhirnya mereka siap-siap untuk meninggalkan Madinah, namun tiba-tiba ada seorang munafik. Munafik itu muslim tapi bencinya minta ampun sama Islam. Munafik itu pengkhianat tetapi menampakkan diri sebagai bagian dari kelompok tersebut. Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu didengkotnya kaum munafik. Orang ngaku Islam, sholat ikut sholat, puasa ikut puasa, kalau pengajian datang, tapi hatinya bencinya minta ampun kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Dia datang kepada Nadir, menyampaikan kepada Nadir, tenang saja, lawan saja perang-perang, kami akan bantu dengan 2000 pasukan. Kemudian dia mengatakan, nanti saya akan sampaikan juga kepada Bani Quraidah untuk juga kepada orang Yahudi lainnya untuk juga memberikan bantuan kepada Bani Nadir. Ketika mendengar itu Bani Nadir akhirnya, wah kalau gitu bisalah kita melawan kaum muslimin. Akhirnya mereka siap-siap, pasukannya disiapkan, kemudian siap melawan kaum muslimin, benteng-bentengnya diperkuat. Mereka orang Yahudi benteng semua, dinding itu kampungnya orang Yahudi itu. Dari dulu sampai sekarang, aneh Yahudi ini. Sekarang zaman pesawat itu masih pakai benteng. Padahal sekarang zaman pesawat, bisa ngeloncati, tapi tetap masih pakai benteng. Nah, akhirnya kemudian kaum muslimin siap-siap dengan pasukannya bersama Ali bin Abi Thalib, bersama para sahabat mendatangi, bergerak menuju tempatnya Bani Nadir. Dikepung, bentengnya itu dikepung pasukan kaum muslimin. Bani Nadir ketakutan ternyata, melihat kaum muslimin datang. Kenapa ketakutan? Karena bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang katanya hendak mengirimkan 2000 pasukan, nggak datang, bohong ternyata Abdullah bin Ubay ini hanya omong kosong itu, omong kosong. Jadi nggak ngasih bantuan apapun. Maka mereka ini bertahan di dalam di benteng mereka selama 6 hari. Selama 6 hari akhirnya kekuatan mereka, mental mereka turun dan ketakutan luar biasa. Kemudian logistik makanan juga mulai berkurang. Akhirnya mereka udahlah, kalau caranya mending kita menyerah aja lah. Kita menyerah, kemudian kita siap untuk meninggalkan Madinah. Akhirnya mereka buka bentengnya, mereka utus seseorang untuk berdialog dengan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan mereka menyerah, siap untuk meninggalkan Madinah. Akhirnya disetujui oleh Rasulullah SAW. Mereka semuanya boleh meninggalkan Madinah, kecuali harus ditinggal emas, perak dan persenjataan mereka harus ditinggalkan di Madinah, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Setujulah mereka. Akhirnya seluruh harta mereka yang terkait dengan emas, perak dan juga persenjataan diserahkan kepada Rasulullah SAW, dan mereka meninggalkan kota Madinah menuju mana? Kebanyakan ke Syam. Syam itu Suriah, dan ke Palestina, kemana-mana lah menyebar, tapi kebanyakan ke Suriah, keluar dari Madinah. Namun mereka ketika keluar Madinah, meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halaman,
والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين. Jadi mereka diusir dari Madinah akibat mereka itu syaqullah wa rasulah. Mereka ngeyel menentang Allah dan Rasulnya, namun Allah turunkan ketakutan pada diri mereka. Rasul belum menyerang saja mereka sudah ketakutan, sehingga kataballahu alaihimul jala, mereka diharuskan untuk pergi keluar dari kota Madinah. Namun apa yang terjadi, walahum fil akhirati adzabun nar, dan ketika di dunia mereka sudah kalah perang, di akhirat pun tetap mereka akan mendapatkan siksaan di neraka. Harta-harta rampasan atau yang sering disebut dengan ghanimah, yaitu emas, perak, dan juga persenjataan kaum muslimin, persenjataan kaum Yahudi dikumpulkan menjadi ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, namanya ghanimah. Dibagikan, sebagian besar dibagikan kepada kaum muhajirin. Kenapa dibagikan ke kaum muhajirin? Karena orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, tidak membawa barang-barang berharga, hanya baju yang melekat di tubuh mereka. Maka mereka ini orang-orang miskin, sehingga ketika terjadi perang ada ghanimah ini seringkali dibagikan kepada kaum muhajirin untuk mengangkat perekonomian mereka. Demikian. Jadi pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa sejak dulu sampai sekarang Israel memang orang Yahudi itu kerjaannya adalah ingkar janji. Sampai sekarang perjanjian damai dengan rakyat Palestina, dengan Mesir, dengan manapun pasti selalu dilanggar oleh siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu tipenya akhlak yang tidak pernah untuk menepati janji, mesti ingkar janji. Itu tabiat watak dari dulu. Wataknya orang Yahudi dari dulu itu nggak pernah menepati